mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
segala-galanya Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Amin. Biarkan kita semua yang bernafas memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Ibu Evangelis Tina Andrean. Beliau adalah, saudara tahu, ya, ini beliau adalah istri dari Pak Doni Andrean, ya, owner daripada Jeko dan Bretok, dan beliau adalah desainer, ya, desainer wedding gown, ya, dan yang bergerak di bidang salon, bridal, ya, beautician lah, ya. Nah, anak muda yang sudah hadir, saudara bisa kenal dengan Ibu Tina, nanti kalau mau merit, ya, bisa dapat harga spesial, ya Bu. Puji nama Tuhan. Baik, tidak membuang waktu lagi, silakan Ibu Tina. Puji nama Tuhan, terima kasih. Selamat pagi semuanya yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan adik-adik tentunya yang ikut berpartisipasi di dalam doa pagi Anastasia ini. Terima kasih kepada Tuhan sudah memberi waktu buat saya. Ada hal yang ingin saya sharingkan pada kita semuanya, yaitu tentang kehidupan saya. Kehidupan saya lebih banyak diisi oleh doa. Jadi jadi sebelum kita memulai, saya ingin merefleks sedikit. Umur saya 10 tahun. Saat itu saya pergi ke sekolah minggu. Satu orang guru berbicara tentang satu orang percaya dalam satu rumah, seisi rumahnya diselamatkan. Dan saya percaya. Dan saat itu saya mulai berdoa. Dan sejak hari itu saya berdoa untuk keluarga saya. 11 tahun keluarga saya diselamatkan. Nah, kebiasaan untuk berdoa itu terus-menerus saya kembangkan. Kesaksian saya akan saya lanjutkan. Saya akan membawakan doa pagi saya untuk kita semuanya supaya kita renungkan doa ini. Apakah ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kita bagi kita semuanya. Mari saya ajak kita semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Kekasih kami Tuhan Yesus, betapa mulianya Engkau Tuhan. Engkau sangat mulia, luar dan dalam, seperti emas murni berkilau-kilauan. Engkau mencerminkan kemuliaan Bapa yang memiliki kasih dan pengampunan.
Aku menyembah-Mu ya Tuhan dan memikirkan rencana-Mu untuk menyelamatkan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Kami ingin sekali bertemu dengan-Mu dan menatap wajah-Mu. Engkau adalah kerinduan kami dan tujuan hidup kami. Hatiku adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Engkau adalah Raja Damai. Barang siapa yang hidup di dalam-Mu akan memiliki damai. Aku akan selalu tenang walaupun dalam bahaya. Dan aku akan selalu membawa damai untuk keluargaku. Mereka akan mengatakan, engkau sangat beruntung memiliki seseorang dalam keluarga yang selalu membawa damai. Engkau adalah Raja Sukacita, memiliki engkau dalam hatiku, seperti memiliki kekayaan yang jauh melebihi emas. Engkau memberi kekuatan dan kesabaran dalam hidupku, sehingga aku dapat melanjutkan kehidupanku tanpa bersungut-sungut. Engkau adalah Raja Kasih, memiliki engkau dalam hatiku, membuat kasih-Mu mengalir dari hatiku untuk sesamaku dan untuk musuh-musuhku. Untuk itulah engkau datang di dunia. Engkau memiliki hati Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dan sampai kesudahannya. Inilah doaku kepadamu ya Tuhan. Berilah aku kekuatan dan kuasa untuk menjadi hamba yang kudus dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Hatiku bersuka dan bergirang dalam kemuliaan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ini adalah doa yang saya tulis seperti puisi. Karena saya begitu mendalami dan menjiwai kehidupan doa saya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti berdoa. Dan saya ingin sharing. Yang tadi saya katakan umur 10 tahun saya sudah kenal yang namanya berdoa. Dan saya tidak pernah pantang mundur untuk berdoa. Keluarga saya diselamatkan selama 11 tahun dalam doa saya. Dan setelah itu saya melanjutkan. Ternyata doa saya juga mempertemukan saya dengan Pak Joni Andrean. Karena saya pikir tadinya dia bukan jodoh saya yang lain, tapi karena Tuhan berkata-kata di dalam hati saya dan berbicara bahwa inilah jodohmu, saya begitu saja percaya. Dan walaupun secara kelihatan mata, kayaknya kok saya mungkin salah pilih ya. Kok carinya kok yang bukan, maksudnya levelnya di bawah begitu. Maksudnya waktu itu karena Pak Joni itu hidupnya susah banget gitu. Dan teman-teman saya sekolah di Tarakanita, terus kemudian saya memiliki teman-teman yang cukup bagus dan berada pendidikan dan mereka lulusan Amerika gitu. Tapi kenapa Pak Joni Andrean yang saya pilih di Pademangan dan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi karena saya percaya kepada perintah Tuhan dan saya melakukannya. Karena Tuhan berkata, inilah jodohmu dan dia adalah seperti batu permata yang belum digosok, maka engkau akan hidup bersama-sama dengan dia. Jadi melalui perjalanan saya percaya dan melakukan apa yang Tuhan tuntun, hingga hari ini saya begitu bersukacita tentang kehidupan saya bersama dengan keluarga. Saya diberikan 4 orang anak saya sudah besar. Yang pertama sudah menikah, saya diberikan 3 orang cucu, dan yang kedua laki-laki belum menikah, yang ketiga sudah menikah, dan yang terakhir bungsu wanita masih belum menikah. Saya dikelilingi dengan banyak begitu berkat Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya begitu percayanya bahwa kehidupan kita, jikalau kita tidak memulainya dalam doa, hidup kita adalah sia-sia. Itu yang saya percaya. Hidup kita tidak ada tuntunan, tetapi begitu kita hidup dalam doa, doa itu membuat kita tuh begitu dekat sama Tuhan, sehingga setiap langkah demi langkah demi langkah, Tuhan tuntun kita. Dalam bisnis, saya mau ceritakan sedikit. Saya menikah dengan Pak Joni Andrean tidak punya target sama sekali, tidak ada target apapun ingin dicapai.
perjalanan kehidupan begitu saja mengalir. Dan saya melihat luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah memimpikan bahwa usaha salon akan begitu banyak, sehingga menjadi 100 lebih. Pegawai saya begitu banyak. Dan kemudian timbul lagi bisnis lain, yaitu Breadtalk, kemudian Jeko, dan banyak bisnis yang lain. Tapi saya ingin selalu berkata kepada kita semua yang ada hadir dalam doa pagi ini, tidak ada kehidupan yang lebih mulia daripada kita memiliki Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan setiap hari. Ada firman Tuhan yang membuat inspirasi kepada saya dan saya tahu dan saya resapi dalam hati saya setiap hari, yaitu tentang firman Tuhan yang berkata demikian. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan aku akan duduk makan bersama-sama dengan dia dan dia akan duduk makan bersama-sama dengan aku. Saya mengambil firman ini dan saya resapi. Kenapa? Ada satu meaning yang begitu dalam yang saya rasakan. Kalau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dia duduk makan, berarti kita makan sehari 3 kali, bukan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik, berarti dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu hal yang pertama yang saya percaya. Kedua, kita harus melibatkan dia dalam segala perkara kehidupan kita, langkah kita setiap hari. Karena apa? Kita makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti apapun masalah kita dalam kehidupan kita harus melibatkan dia. Makan pagi, tiap hari kita mau bekerja apa? Kita berdoa. Makan siang, kita mau lakukan apa? Kita berdoa. Makan malam, saat itu mungkin kita punya problem. Kita berdoa. Jadi kehidupan doa adalah nafas hidup kita. Itu yang saya ingin sharingkan. Lalu mungkin ada Bapak Ibu bertanya-tanya, Ibu Tina, bukankah Ibu Tina repot banget ya? Tokonya banyak nih. Udah gitu pegawainya juga banyak. Kita memiliki 600 lebih atlet, mungkin hampir 700. Pegawainya lebih daripada 10.000. Bagaimana Ibu Tina bisa memaintain kehidupan doa Ibu setiap hari? Mungkin saya akan berdoa lebih banyak daripada orang lain. Karena saya mempunyai satu janji dan komitmen. Saya merasakan bahwa komitmen kita di dalam Tuhan itu akan membuat kita menjadi sangat-sangat kuat. Saat kita bilang, Tuhan, aku benar-benar percaya kepadamu. Aku benar-benar ingin hidup bersama di dalam-Mu. Maka pada saat kita engage pada komitmen kita, kita tidak boleh meninggalkan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Hal yang pertama, kita harus membaca Alkitab. Bahwa saya sejak umur saya 21 tahun, saya membaca Alkitab setiap hari. Tidak pernah tidak. Tiap hari saya pasti baca. Dan sampai hari ini umur saya sudah 62 tahun. Saya masih membaca Alkitab. Membaca Alkitab adalah sebuah keharusan. Dan itu adalah makanan kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini hal yang pertama. Dan yang kedua, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu juga menjadi satu komitmen kita. Kasihilah musuh-musuhmu. Pada saat kita bilang, aduh nggak bisa nih, dia jahat banget nih, harusnya aku balas dia. Tetapi karena firman Tuhan mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kita akan melakukannya, dan jangan sungkan, lakukan saja apa yang Tuhan bilang. Balas kejahatan dengan kebaikan, just do it. Jangan memikirkan terlalu banyak. Oh, keenakan. Oh, mungkin dia nanti jadi gede kepala. Oh, nanti dia ngelunjak. Enggak. Jangan pikirkan apa-apa. Just do it. Itu hal yang kita harus lakukan. Yang ketiga, kita memiliki harapan. Pada saat kita sudah melakukan firman Tuhan, kita memiliki harapan. Harapan kita apa? Janji-janji Tuhan. Janji Tuhan berkata kepada kita bahwa
barang siapa yang hidup benar dan kudus di dalam dia, maka dia memiliki perilaku seperti Kristus hidup. Lalu kita berkata, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kehidupan kita tidak serupa dengan dia, maka kita bukanlah murid Kristus, bukanlah hamba Kristus. Berarti apa yang kita sudah lakukan adalah sia-sia. Ini yang saya yakini. Sehingga kalau kita benar-benar full komitmen di dalam kehidupan kita, saya rasa kita susah untuk kalah. Walaupun memang masalah ada. Kita tiap hari pasti ada problem. Bayangkan, begitu banyak pegawai, begitu banyak anak. Saya memiliki 4. Saya memiliki banyak problem. Tetapi tidak ada satu problem apapun yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Semua dijawab. Apapun Amin. juga. Dalam masalah keselamatan misalnya. Pada saat kita berada di perjalanan. Saya pernah dalam perjalanan. Hampir kecelakaan. Karena apa? Saat saya keluar rumah mau pergi itu di jalan tol Tomang waktu itu. Licin banget. Habis hujan. Dan saya menaiki mobil Pajero. Ini udah kira-kira 30 tahun yang lalu. Itu benar-benar luar biasa. Karena mobil itu slip begitu, nggak bisa direm lagi. Tapi saya di dalam mobil itu berteriak, Yesus, tolong. Saat itu di belakang saya nggak ada mobil sama sekali. Tapi itu mobil udah nabrak ke kiri, ke kanan, putar lagi balik. Dan akhirnya mepet di tembok dari tol itu, dan setelah itu kami terkaget-kaget, dan di belakang kami itu mobil banyak sekali yang lewat. Saya terheran-heran, karena pada saat itu terjadi, saya berkata, Yesus, tolong, maka tidak ada kendaraan yang lewat. Itu luar biasa. Dan pada saat itu kita muter-muter, kita mepet di samping, dan masih bisa pulang lagi, bisa jalan mobilnya. Amin. Saya rasa ini pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Saya yakin semua pasti ada. Tetapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Apalagi kita percaya. Dia duduk makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan, jikalau Yesus itu memang ada dan hidup di dalam hati kita, betapa kudusnya kita harus hidup, dan betapa komitmennya kita tidak mengecewakan Tuhan tiap hari di dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam mata kita, di dalam hati kita, dalam tangan kita, dalam kaki kita. Karena jikalau kita mengecewakan dia, tentunya Tuhan Yesus nggak akan betah ada di hati kita. Dia akan keluar karena kita hidup dalam dosa. Karena kita senang hidup dalam dosa. Ada sebuah cerita saya ingin sharing. Ada seorang raja. Nah, raja ini memiliki seorang putra. Satu aja anaknya. Tetapi memiliki kekayaan yang begitu banyak. Dan raja ini berkata, enggak cukup satu anak saja. Saya ingin mengangkat anak-anak yang lain. Lalu dibukalah sayembara bahwa orang bisa mendaftar untuk menjadi anak raja. Karena raja ini sangat kaya. Lalu dibukalah sayembara itu, dibuatlah 2 meja. Satu yaitu meja pendaftaran. Yaitu meja pendaftaran dan satu lagi meja persyaratan. Pada saat orang-orang daftar, wah banyak sekali yang daftar karena pintu dibuka. Dan meja itu penuh karena banyak yang daftar. Dan setelah dari meja pendaftaran, mereka harus pindah ke dalam meja persyaratan. Lalu di dalam meja persyaratan itu dikatakan begini, bahwa barang siapa yang ingin mendaftar menjadi anak raja, ada syaratnya, yaitu 1, dia tidak boleh membawa kehidupannya yang lama. Dia harus tinggalkan, karena dia harus dididik mempunyai kehidupan gaya hidup
yang baru. Kedua, orang itu harus mengikuti semua peraturan yang ada di dalam kerajaan itu dan mengikuti perintah-perintahnya, yaitu sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, dia harus memiliki perilaku yang sama dengan anak raja yang sudah ada. Anak raja ini akan menjadi satu contoh dan teladan. Apakah kita semua yang menjadi calon-calon anak raja ini mau mengikutinya? Dan harus melepaskan semua yang di luar, yang kita ada, hidup kita yang lama tidak boleh dibawa sama sekali. Pada saat orang-orang itu masuk ke dalam meja persyaratan, satu persatu mereka keluar dari tempat itu. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lalu yang dipilih itu masuklah dalam penyaringan kehidupan yang tadi. Tidak boleh membawa kehidupan yang lama. Harus dididik dan diikuti peraturan-peraturan kerajaan. Lalu dia harus mengikuti perilaku daripada anak raja. Ngapain aja, contoh dan teladan anak raja. Satu persatu orang-orang yang sudah masuk itu gugur. Karena apa? Mereka nggak sanggup. Mereka bilang, aku kan bukan anak raja yang dididik lahir di dalam kerajaan. Jadi mana mungkin aku bisa hidup sama seperti anak raja. Aku nyerah. Keluar dia. Keluar. Jadi ini adalah sebuah cerita. Betapa susahnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti masuk ke dalam kerajaan Allah adalah merubah hidup kita semuanya. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya. Banyak memberikan saya mimpi. Saya mungkin kehidupan saya itu mirip Daniel. Mimpinya banyak sekali. Saya sudah dibawa ke neraka. Saya sudah dibawa ke surga. Saya sudah dikasih lihat tentang 24 tua-tua. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus datang di langit dengan 24 tua-tua, dan tua-tua itu semuanya memakai mahkota. Saya dikasih lihat tentang bagaimana cara kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Walaupun saya bukan pendeta, tapi saya memiliki kehidupan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan saya dikasih begitu banyak vision-vision tentang kerajaan surga. Lalu saya mungkin bertanya kepada Tuhan, kenapa? Lalu timbullah sebuah cerita yang Tuhan berikan kepada saya. Cerita saya yang kedua adalah bahwa pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita alat komunikasi yang paling canggih, yaitu Tuhan sudah memberikan HP di hati kita. Dan itu sudah ada Wi-Fi-nya, sudah ada. Kalau kita terkagum-kagum tentang Wi-Fi-nya China, wah hebat, sudah 5G, ada satelit. Kita sedang membayangkan bahwa Tuhan punya satelit itu luar biasa ya. Satu langit loh, itu Wi-Fi-nya Tuhan. Berarti kita tuh sudah diberikan alat komunikasi di hati kita, dan Wi-Fi sudah ada, koneksi sudah ada. Tetapi kenapa ya, kalau kita berdoa tuh nggak nyambung gitu loh. Kayaknya kalau kita doa tuh sampai ke plafon, turun lagi ke bawah. Nggak pernah dijawab sama Tuhan, dan lama banget. Lalu, kemudian apa yang kita cek yang salah? Ternyata HP di hati kita harus di-charge baterainya. Baterainya itu apa sih? Gimana sih cara charge baterai itu? Ternyata baterai itu adalah praise and worship. Pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam pujian, dalam penyembahan, maka baterai itu akan masuk dan menjadi kehidupan. Jadi full baterai, full charge. Kalau hati kita itu full baterai dan full charge, maka kita akan menerima semua message. Ada WA, ada video, ada voicemail, ada video-video yang Tuhan kirim, yaitu video dari surga. Ada voicemail, yaitu kita mendengar suara Tuhan secara audible. Lalu
Kita menerima WA, message dari mana? Dari firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca setiap hari. Alkitab yang kita baca sepertinya biasa saja. Tetapi kalau kita tahu Alkitab itu adalah hidup, karena dia akan timbul sesuai dengan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita, hurufnya akan timbul kepada kita. Tapi biarlah kita disiplin di dalam membaca Alkitab, yaitu dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong. Tidak ada yang namanya pasal favorit. Semua sama. Kita awal dari Kejadian sampai Wahyu. Kitab Kejadian sampai Wahyu. 8 bulan pasti selesai. Inilah yang saya jalani dan pasti luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kalau kita pengen hidup kita berubah, kita ingin hidup kita diberkati, kita ingin hidup kita mempunyai damai, ada harga yang harus kita bayar. Semua harus kita bayar. Tuhan Yesus bayar harga dengan nyawanya. Kalau kita ingin selamat, kita juga bayar dong. Nggak susah kok. Tuhan bilang, nggak susah. Ikutin aja. Ikutin saja. Baca, lakukan, kemudian percaya, kemudian harapan. Kita lakukan terus-menerus. Maka engkau akan sampai dalam tujuan hidupmu. Sampai engkau tahu bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Mazmur 86, ayat 11 sampai dengan 13 mengatakan demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik, saya akan share. Begitu banyak sih seharusnya sharing saya ya. Mimpi saya begitu banyak. Saya bawakan satu saja. Tentang dibawa ke neraka. Tentunya kita berharap kita tidak ada yang mau ke neraka. Tetapi kehidupan saya yang intim bersama dengan Tuhan, saya dibawakan surga, saya dikasih lihat rumah di surga, dan itu benar-benar nyata. Rumah di surga hanya bisa dibangun jikalau kita membuat bahan bangunannya di bumi ini, yaitu hanya bisa dibangun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak bisa dibeli dengan uang. Itu satu. Kedua, pada saat kita masuk, kita hidup kita, nama kita tuh harus tercatat. Karena kalau enggak bisa masuk. Nama kita tercatat adalah karena kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kehidupan kita sudah masuk di dalam daftar persyaratan yang tadi. Persyaratan meninggalkan kehidupan yang lama. Kemudian mengikuti peraturan-peraturan kerajaan surga, yaitu peraturan-peraturan yang ada di Alkitab. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Ampunilah musuhmu. Jadi ini semuanya kita lakukan, berdoalah buat mereka yang jahat kepada kita. Dan melakukan kebaikan-kebaikan seumur hidup kita. Dan kita harus benar-benar hidup intim mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Mimpi saya pada saat saya dibawa ke neraka, saya masuk di dalam sebuah lorong. Dan lorong itu terisi air. Nah, pada saat itu saya melihat di kiri kanan itu api. Tapi lorong itu ada airnya. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan badan saya tuh basah semuanya. Basah semuanya. Lalu kemudian saya sampai di sebuah tempat yang sangat gelap sekali. Tidak ada cahaya. Tetapi malaikat saya berdiri di sana. Dan dia menjadi terang.
yang memegang baju putih yang bersih. Lalu saya diberikan baju putih itu dan dikatakan suruh mengganti baju saya. Lalu saya melihat ada 2 kamar ganti. Begitu dibuka kamar gantinya, yang satu isinya setan, mukanya ganti-ganti, serem-serem, mukanya ganti-ganti. Dan yang satu lagi, setan juga, mukanya ganti-ganti. Saya tidak ada pilihan, saya masuk ke dalam, dan saya duduk berhadapan-hadapan dengan si setan itu. Jadi saya tidak punya rasa takut sama sekali. Saya melihat dia, saya memegang baju putih di pangkuan saya, dan saya harus mengganti baju saya. Pada saat saya duduk di situ, tiba-tiba ada jendela yang di sebelah saya itu yang tadinya masif, itu menjadi seperti kaca. Jadi saya bisa melihat keluar apa yang terjadi di luar sana, di dalam kegelapan. Lalu saya terheran-heran, karena saya melihat begitu banyak orang, laki-laki, perempuan, tua dan muda, dan anak-anak itu berbaris dalam kegelapan. Mereka jalan seperti zombie, tidak ada ekspresi, tidak ada. Mereka jalan dalam kegelapan. Begitu banyak orang. Lalu saya lebih heran lagi. Karena pada saat itu saya lihat ada sebuah ranjang. Dan ranjang itu di dalamnya ada 2 laki-laki penyuka sesama jenis ada di situ. Lewat juga. Lalu kemudian tidak lama kemudian tembok atau dinding di sebelah saya yang tadinya kaca itu masih kembali. Dan saya melanjutkan untuk mengganti baju saya pegang kerah baju atas saya seperti ini. Lalu pada saat saya memegang kerah baju saya ini, tiba-tiba dari dada saya ini keluar huruf besar sekali yang bertuliskan kebenaran. Begitu hurufnya komplit keluar, kebenaran, tiba-tiba setan yang ada di depan saya itu hancur lebur berantakan, berkeping-keping. Hancur. Berarti kebenaran di dalam hidup kita akan mengalahkan iblis, mengalahkan setan, apapun juga. Inilah yang kita harus percaya. Tiba-tiba saya sudah melihat saya memakai baju putih, dan saya melihat ada cincin di tangan saya, yaitu otoritas yang Tuhan berikan. Dan saya melihat malaikat itu sedang jongkok ada di bawah kaki saya, dan saya memakai sepatu warna perak. Dan mereka membetulkan, malaikat itu membetulkan tali sepatu saya. Dan saya bertanya kepada dia. Saya bilang, kenapa saya harus dibetulkan tali sepatu saya? Lalu malaikat itu menjawab saya, engkau harus berjalan di dalam neraka ini. Pada saat malaikat itu berkata tentang engkau harus berjalan di dalam neraka ke-7 ini, tiba-tiba saya terbangun. Saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan. Kan tadi saya sudah bilang, HP saya nyala, koneksi saya nyambung, WiFi saya kuat, baterai saya full. Jadi saya bisa koneksi sama Tuhan. Saya tanya, apa artinya penglihatan saya ke neraka ke-7 dan siapakah mereka itu yang sedang berjalan menuju ke neraka? Lalu Tuhan, karena saya udah katakan saya punya HP saya nyala, video saya juga nyala, semuanya saya bisa terima message apapun. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang masih hidup, tetapi mereka sedang menuju ke neraka. Orang-orang itu masih hidup di dunia, tetapi jiwanya sedang menuju ke neraka. Berarti saya harus memberitakan tentang hal ini kepada banyak orang. Dan saya mendapat penglihatan itu 2016. Dan setelah itu Tuhan memberikan saya lagi penglihatan tentang saya harus membuka pintu penjara. Di dalam penjara saya lihat mereka seperti binatang. Ngumpul, wah, dan mereka jalan dengan 4 kaki. Lalu Tuhan bilang, buka pintunya. Saya
agak takut karena orangnya begitu banyak, tapi saya buka pintunya. Satu persatu dari pintu penjara itu keluar orangnya, dan mereka tiba-tiba sudah berdiri jadi orang dan pakai baju. Ini yang saya lihat. Nah, itu saya dapat di 2016. Saya mulai berpikir bagaimana saya melayani penjara ya, sedangkan saya nggak pernah ke penjara. Nanti saya akan ada sesi pertanyaan. Sebentar sabar ya, saya belum selesai. Saya pasti jawab. Jadi waktu saya melihat mereka itu menjadi orang yang utuh, saya mulai berpikir karena saya tidak pernah pelayanan penjara. Lalu saya bilang, Tuhan, saya melayani penjara di mana? Saya nggak pernah pergi ke penjara. Satu hari, saya ada pelayanan di Setiabudi sana, di gedung, dengan seorang hamba Tuhan, dan saya bertemu dengan seseorang yang melayani penjara dari Yayasan Kidung Agung, Ibu dan Bapak Pramono. Jadi saya bilang, wah, itu saya bertemu mereka itu bulan Januari awal. Saya bilang, Ibu benar pelayanan penjara. Kemana aja? Cipinang, Salemba, Pondok Bambu, bisa masuk, Bu. Bisa nggak saya ikut? Saya bilang. 2017 saya join. Saya ikut pelayanan penjara. 1 bulan 1 kali. Karena saya juga nggak ngerti ya. Saya coba-coba 1 bulan 1 kali. Tapi ternyata permintaan banyak. Kelamaan ketemu Bu Tina. Kalau itu 3 bulan sekali baru ketemu Bu Tina, majuin dong. Cepetan dikit. Jadi saya bikin 1 bulan 2 kali. Pelayanan penjara saya lakukan dari 2017 awal. Hingga hari ini. Berarti sudah berjalan 6 tahun. Padahal saya nggak ngerti. Saya sama sekali tidak mengerti. Apalagi bertemu dengan mereka yang bertato-tato. Dan mereka itu seperti penjahat-penjahat semua. Kriminal, narkoba, kriminal, narkoba. Tapi saya nggak punya rasa takut tuh. Masuk aja saya ke sana. Dan saya beritakan tentang firman Tuhan di sana. Saya bersuka cita karena beberapa yang dari mereka keluar, mereka tidak balik lagi dan mereka menjadi hamba Tuhan. Salah satu yang saya rekrut sedang sekolah teologi di tempat saya berikan beasiswa dan dia menjadi pegawai saya, dia sudah ada di semester 5. Dan saya lihat perubahannya benar. Orang yang dari penjara itu yang jahat-jahat itu jadi benar. Berarti apa yang Tuhan berikan, vision demi vision itu benar, nyata. Dan saya menikmati pelayanan saya. Sampai hari ini, saya berkomitmen. Saya memiliki yayasan, Yeremia Pemenang, saya eligible untuk pergi ke penjara mana saja. Mau ke Nusa Kambangan pun bisa. Jadi satu persatu planningnya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Walaupun saya masih sibuk sekali di dalam marketplace. Tapi itu nggak jadi masalah. Marketplace tetap jalan. Tapi pelayanan tetap jalan juga. Berarti Tuhan itu kita luar biasa. Tuhan kita bisa memberikan kita kesanggupan yang dahsyat. Bisa diperbesar. Dilebarkan tenda kita. Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Sehingga pelayanan saya kemana-mana. Saya menjadi mitra gereja. Dalam pembangunan, dalam pelayanan, dalam pengisian khotbah. Saya juga menjadi mitra gereja di dalam ministry, apapun juga. Saya menikmati kehidupan saya secara full. Berarti inilah yang menjadi panggilan kehidupan saya yang sebenarnya. Saya memulainya dengan doa. Dan saya terus menjalaninya dalam doa. Tidak pernah berhenti. Lalu mungkin ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri dalam pertanyaan dari semua yang mungkin akan bertanya kepada saya akan kasih waktu. Kenapa? Kok Ibu Tina masih bisa maintain waktunya? Bisa nggak dalam kesibukan ini masih bisa praise and worship, masih bisa doa? Yes, saya katakan karena kita punya komitmen. Saya berikan waktu saya yang paling bagus, paling the best untuk Tuhan, kerjaan nomor 2. Jadi pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan. Tapi Tuhan bisa bereskan loh 3-3-nya loh. Bisa. Jadi jangan pernah kita meremehkan Tuhan.
Tuhan itu dahsyat banget, luar biasa banget. Jadi kalau barang siapa yang takut sama Dia, Tuhan berikan kita kekuatan. Pasti. Kalau kita takut, Tuhan itu akan membimbing langkah kita satu persatu. Jadi kita itu harus percaya. Di dalam kehidupan saya masih bisa maintain kehidupan saya untuk memberikan doa dan praise and worship, doa buat bangsa-bangsa, buat Indonesia, buat gereja. Saya bisa berikan selama 100 menit tiap hari. Jadi inilah komitmen yang saya berikan kepada Tuhan. Dan saya sudah menjalaninya full 2 tahun. Walaupun dulu saya banyak berdoa. Saya berdoa di tempat tidur, saya berdoa. Tapi itu nggak cukup ternyata. Saya masih berdoa lagi. Pada saat saya jalan, saya doa. Saya jalan, saya doa. Saya bernubuat, saya bernubuat. Saya menikmati itu. Badan saya sehat. Badan saya kuat. Tapi roh sukacita saya juga jadi besar sekali. Ini, saya katakan, Bapak Ibu, ini rahasianya. Tapi asalkan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, percaya benar. Kehidupan yang intim sama Tuhan, praise and worship, doa lebih banyak daripada bicara. Ya, bicara sedikit aja, doa lebih banyak. Ngomel, jangan dikit aja. Jangan kalau bisa, jangan ngomel. Saya sudah belajar. Bapak, Ibu, saya perkawinan saya dengan Pak Joni Andrean sudah hampir 40 tahun ya. 38 tahun ya. Jadi saya tuh udah belajar banyak untuk tutup mulut. Kasih Tuhan yang bicara. Karena dengan tutup mulut kita berhasil memenangkan orang-orang yang kita kasihi. Dari pertama saya tahu Pak Joni itu nggak suka banget kalau saya itu jadi hamba Tuhan, nggak mendukung. Dia bilang, kamu nih apa-apaan sih? Nggak deh. Kamu nih istri. Nah, kalau kamu jadi pendeta, aku jadi suaminya pendeta ya. Jangan. Karena dia berfokus kepada bisnis ya. Jadi dia bilang rasanya risih gitu loh punya istri pendeta atau apa. Enggak, jadi memang aku enggak pendeta, aku evangelis saja. Aku memang suka memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang menjadi salah satu. Dari enggak support ya. Saya katakan Bapak Ibu, dia tuh suka komplain sama saya. Kalau saya berdoa ya, saya berdoa kenceng-kenceng ya, saya lagi tengking-tengking setan gitu ya. Saya bilang, dalam nama Yesus, aku ikat semua kuasa-kuasa yang ada di langit, di bawah semua. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku berkata dalam nama Yesus. Dia bilang, kok kalau berdoa jangan kayak gitu. Harusnya doanya pelan-pelan tuh, kayak Pak Niko gitu loh. Saya bilang, aduh gimana ya doa usir setan kok. Gimana kayak lembut-lembut gitu, setannya mah gak mau pergi, saya bilang. Jadi banyak hal yang tadinya dia nggak ngerti. Tapi sekarang saya melihat doa saya nggak pernah sia-sia. Saya lihat Pak Joni juga bersukacita. Dia tahu saya hari ini ada doa pagi Anastasis. Dia tanya berapa lama, 2 jam saya bilang. Jadi dia oke gitu. Jadi semua kegiatan saya dia tahu banget. Saya bikin yayasan dia tahu banget karena diaudit ya. Jadi semua kegiatan saya pelayanan penjara lah. Saya masih ada Zoom atau onsite. Saya pergi kemana-mana. Saya juga melayani tempat orang-orang panti mental health ya, orang gila. Dia juga tahu. Saya kasih lihat foto-fotonya semua. Emang kamu bisa nyambung sama orang gila? Saya bilang iya bisa. Ternyata waktu saya ajak pujian dan penyembahan tuh pada nangis tuh semuanya. Saya tumpang tangan, saya ajak nyanyi, nangis tuh semuanya. Berarti hadirat Tuhan tuh luar biasa. Percaya deh, kalau kita membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, yang gila pun jadi benar. Saya ada benar-benar pasien nih, bukan apa autism. Itu ikut dalam bukit doa kita. Oh maaf, bukit doa saya dari 2008 ke sekarang, jadi sudah berjalan 14 tahun. Ini yang saya bangun. Menara doa, bukit doa saya.
itu tiap minggu pasti nyala apinya. Bayar dong harganya. Kalau saya di Bukit Doa itu saya 4 jam. Praise and worship. Doa buat bangsa-bangsa. 4 jam. 3 minimal. Sampai 4 jam. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Kalau kita semuanya mau bangkit, kita mau jadi terang. Aduh, ada semangat dong. Jangan kita lemes-lemes gitu loh. Ayo, semangat. Di dalam Tuhan itu ada kuasa. Di dalam Tuhan itu ada power. Di dalam Tuhan itu ada hadirat. Jadi di dalam Tuhan kita nggak akan pernah sia-sia. Doa kita pasti Tuhan jawab. Tapi kita harus beresin dulu hati kita. Tadi kan saya sudah sharing tentang 2 cerita. Tentang menjadi anak raja. Mana mungkin kita bisa jadi anak raja kalau kita tidak serupa dengan anak raja. Mana mungkin juga kita bisa berkomunikasi sama Tuhan kalau kita di dalam alat komunikasi kita itu nggak benar gitu loh. Alat komunikasi kita harus benar dulu. HP kita harus nyala, baterai kita harus full. Ya, sehingga dengan cara demikian yang tadi saya katakan dari awal pertama cerita saya, Tuhan itu duduk makan bersama-sama dengan kita pagi, siang, dan malam. Berarti kita bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita. Menjalani kehidupan ini tidak akan pernah berat. Pasti ringan. Karena Tuhan berkata, kalau kita pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Masa kita nggak percaya? Pikulah kuk, kita berarti pakai kuk. Kita pakai kuknya Tuhan, berarti kita memikul misinya Tuhan. Kuk yang Tuhan kasih, berarti kita harus follow Bible. Itu yang kuk yang Tuhan kasih. Bebanku pun ringan, kata Tuhan Yesus. Berarti berkata, di dalam berhidup bersama dengan Yesus, engkau tidak sendirian. Bebanmu pasti ringan. Dan hidupmu pasti bersukacita. Itu yang saya mau sharing. Dan saya selesai, saya berikan sesi untuk tanya jawab bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh firman dan kesaksian dari Ibu Tina. Haleluya, lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidupnya Ibu Tina, supaya ini boleh satu inspirasi ya, menjadi satu kekuatan, satu semangat. Kita boleh melihat kehidupan Ibu yang begitu luar biasa, diberkati dalam segala hal ya. Ternyata berkat materi, berkat rohani, jasmani itu mengikuti. Amin. Haleluya. Kuncinya sudah kita tahu tadi ya saudara. Doa, doa, dan doa, baca firman, itu jadi makanan rohani kita setiap hari. Dan jangan lupa taat akan perintah Tuhan, melakukan kasih. Dan itulah harapan-harapan dan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Wow, keren sekali. Amin. Terima kasih Bu Tina, luar biasa. Kami betul-betul diberkati. Haleluya. Saudara, Ibu memberikan waktu untuk tanya jawab. Sebenarnya waktunya sudah habis, tapi karena sepertinya di chat room itu ada yang bertanya ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Saya kasih waktu mungkin 1 orang saja ya Ibu ya, karena mungkin Ibu juga punya kegiatan yang lain yang sudah sangat padat. Ya, boleh 1 orang boleh bertanya. Ya. Saya ingin menambahkan saja, Ibu Tina ini adalah pilihan Tuhan luar biasa. Amin. Luar biasa. Amin. Ya kalau Tuhan tidak memilih, Dia tidak memberikan satu tanda-tanda melihat seperti apa diceritakan, lihat surga dan neraka. Ya. Saya aja diselamatkan Tuhan ya, mau mati nggak jadi berkali-kali. Saya berdoa Tuhan, saya mau lihat surga, nggak sampai sekarang nggak pernah. Ya, kalau bukan pilihan itu tidak terjadi. Ya, kita bersyukur ada orang-orang seperti Ibu Tina ya yang kemampuan ekonominya bagus dan mau terjun menolong orang-orang yang sudah hancur ya di penjara untuk bangkit kembali ya menjadi orang-orang yang dipulihkan. Luar biasa ya. Kita harus selalu berusaha. Amin. Ya, Terima walaupun kasih. kita memang belum dipilih. Siapa tahu satu saat kita akan menjadi orang pilihan seperti Ibu Tina ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Pak Ahok sudah dipilih.
Sudah terpilih Pak kita semua. Orang-orang diselamatkan. Silakan Ibu Tina mungkin menanggapi ini ada dari Pak Yohanes. Saya nggak bisa ya, sampai saat ini saya masih rindu Tuhan. Saya mau melihat surga, di mana engkau. Nah, kalau kita udah datang ke sana, pasti ada perintah lebih lanjut. Saya percaya itu. Ya, Amin, Pak cuma Ahok. sekarang hanya saya terpanggil saja untuk mengasihi, membantu ya perorangan gitu. Itu karunia Ya Pak memang Ahok. kita juga nggak bisa bilang kita udah tua, nggak ada di dalam Tuhan, tidak ada bilang tua ya. Saya masih tetap berharap terjadi dalam hidup saya yang sudah sore ya. Baik. Saya udah Begini, 26. Silakan Bu Lydia, Puji Tuhan. karena kepengen lihat surga, saya boleh gak? Saya kasih tahu, boleh? Sedikit lagi waktu, oke? Silakan Bu Tina, silakan. Jadi saya kasih tahu seperti apa. Baik, begini. Dalam penglihatan saya dibawa ke sebuah tempat, yaitu seperti rumput hijau dan ada gedungnya. Pada saat itu gedung itu ada tangganya, dan saya lihat di sana ada makam, sebuah makam, dan malaikat saya itu udah berdiri di sebelah makamnya dan berkata kepada saya begini, ini adalah suaminya yang sudah datang. Dia bilang, istrinya sebentar lagi nih datang, katanya. Lalu dia kasih saya fotonya, suruh saya simpan di tas saya. Lalu kemudian dikatakan begini, seperti video, seperti layar video, dikasih lihat ibunya itu ada di rumah sakit, di rumah sakit sedang sudah mau jalan ke surga. Lalu malaikat ini berkata kepada saya, ikut saya. Dibukalah pintu. Dan saya lihat ada aula. Di surga ada aula penyambutan. Ada aula penyambutan. Dikelilingin malaikat banyak sekali. Semua nyambut. Lalu setelah itu malaikat ini berkata, saya akan bawa kamu ke sebuah ruangan. Lalu saya dibawa ke sebuah ruangan yang panjang dan besar. Dan di situ mejanya panjang, orangnya banyak sekali. Ada meja makan. Bukan sedikit, banyak sekali orang yang ada di dalam ruangan itu meja makan. Lalu saya melihat keluar. Pemandangannya luar biasa. Kalau kita sudah ke sana ya, rasanya kita nggak mau balik lagi loh Pak. Tapi kan harus balik lagi. Jadi indah sekali. Jadi sudah lihat di sana. Lalu malaikat ini berkata, mari saya kasih lihat. Orang yang tadi bilang katanya sudah di rumah sakit, sudah datang sekarang. Saya akan tunjukkan kepadamu. Jadi saya dibawa ke tempat duduk, berhadap-hadapan dengan bapak dan ibu yang tadi bapaknya sudah datang dan ini ibunya nih datang. Saya disuruh kasih lihat, coba buka fotonya, sama nggak mukanya? Begitu dikasih lihat begini, benar-benar sama, tapi sudah sehat ada di depan muka saya, Pak. Jadi ini udah benar. Itu pada saat kita dipanggil, kita semuanya sehat, nggak ada yang sakit. Lalu malaikat ini berkata, mari saya tunjukkan lagi kepadamu tentang rumah di surga. Lalu saya melihat rumah. Lalu ada seseorang di dalam sebuah rumah itu sedang bersitegang dengan malaikatnya mungkin, karena orang itu lagi marah-marah. Karena rumahnya belum jadi. Atapnya nggak ada, jendelanya nggak ada, pintunya juga nggak ada, nggak lengkap rumahnya. Lalu saya tanya, itu orang kenapa marah-marah ya sama malaikatnya itu? Dia lagi marah-marah. Oh, dia nggak bisa tinggal di sini. Dia harus keluar karena rumahnya belum jadi. Jadi dia harus keluar dari rumah itu, rumahnya tidak bisa ditinggalin. Lalu malaikat di sebelah saya berkata begini, rumah di surga tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa dibangun dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi. Itu yang menjadi bahan bangunan, temboknya, pintunya, jendelanya, dan atapnya, dan furniture, semua yang ada di dalam. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, semakin sempurna rumah kita di surga. Dan saya lihat rumah begitu banyak.
Nanti lain waktu, karena waktu sudah habis, saya akan sharing tentang tahta Allah, tahta surga, tahta putih Allah. Nanti lain kali, next session ya Bu ya, Bu Lydia. Ini Amin. udah nyuri waktu banyak banget. Ya. Jadi Melihat surga itu. bagaimana semuanya sudah puas ya untuk kali ini? Ya, terima kasih Bu Tina. Luar biasa, Bu. Untuk melihat Baik, surga nanti itu, lanjut firman-Nya lagi, berkata, ya. berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Kita harus kudus ya. Tanpa Amin. kekudusan kita tidak akan melihat Allah, tidak akan melihat Amin. surga. Amin. Amin. Haleluya. Seperti doa yang pertama tadi ya Pak ya. Ya, terima Amin. kasih Bu Terima Tina kasih. untuk Puji berkatnya. Tuhan Yesus Tuhan. memberkati. Haleluya. Baik,